Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Hari ini 28 Mac. Kita memasuki Minggu Suci 2021 yang dimulai dengan Hari Minggu Palma. Renungan sentapan firman Tuhan dipetik dari Injil Markus bab 14 ayat 1 hingga bab 15 ayat 47. Bersama kita mendengar dan merenungkannya. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwasatu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwasatu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, orang-orang menyambutnya dengan penuh sukacita. Tetapi kemeriahan itu hanya sementara sahaja, dan akhirnya menjadi kegelapan, penderitaan, dan kematian. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 8, mengajak kita untuk memahami makna Minggu Suci. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Walaupun Yesus merupakan wujud Allah, ia telah mengosongkan dirinya, direndahkan, ditelanjangi, dituduh sebagai pengkhianat, dan disalib dengan penuh kehinaan. Apa yang dilalui Yesus merupakan tanda kehadiran kasih Allah kepada kita. Dengan cara tersebut,
Yesus ditinggikan ke dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam Injil hari ini mengisahkan tentang sengsara Tuhan. Hal ini membantu kita untuk memahami lebih baik betapa beratnya dosa-dosa kita yang ditanggung Yesus di dalam kesengsaraannya. Perlu kita memahami sengsara Yesus, ketaatannya kepada Allah Bapa telah menghilangkan ketakutan dan keraguan dalam menghadapi salib. Cinta Allah Bapa yang penuh kepada Yesus dibalas dengan cara yang sama oleh Yesus, dengan cinta tanpa syarat, tanpa batas, dan dengan kebebasan sepenuhnya. Saudara-saudariku terkasih, zaman ini orang-orang semakin tega atau sampai hati menghancurkan kehidupan orang lain. Mereka tidak pernah berpikir kesan atau akibat perbuatan mereka. Istilah kasih, cinta, damai jauh dari pikiran mereka. Jangan-jangan hal demikian juga kita lakukan terhadap orang lain. Jika ini berlaku dalam kehidupan kita, apakah makna sengsara Tuhan bagi kita? Selamat merayakan Minggu Suci, misteri keselamatan yang diwujudkan Tuhan Yesus Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya sejak Dia sebagai Mesias memasuki Yerusalem. Amin.